Baik ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan disiapkan dulu bukunya, alat tulisnya, lalu dirapikan ya tempat duduknya. Kalau ada sampah di sekitarnya, silahkan diambil terlebih dahulu. Nanti waktu istirahat bisa dibuang ke dalam sampah, supaya kita bisa melakukan pembelajaran dengan nyaman. Baik, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Nihil ya. Alhamdulillah, lengkap ya. Sebelum memasuki materi, Ibu akan sedikit memberikan kata-kata motivasi dari Imam Syafi'i yang berbunyi, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, di sini yang dimaksud adalah kita itu harus semangat dalam belajar. Jadi kita harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Belajar itu kan melelahkan ya, iya nggak? Iya. Nah, belajar itu kan melelahkan. Jadi sepanjang hidup itu kita harus tetap belajar. Walaupun nanti kita sudah menjadi guru, menjadi dokter, menjadi orang tua, kita harus tetap belajar supaya di masa depan itu nanti kita bisa berguna. Kalau mau tidak merasakan perihnya kebodohan. Kebodohan itu kan tidak enak, iya nggak? Iya. Jadi kita harus tetap semangat belajar, apalagi ini kan anak-anak semua masih SMP ya, masih MTS, jadi masih muda. Jadi harus tetap semangat dalam belajar. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Kita akan memasuki bab apa nih kira-kira? Penyembelihan. Nah, ini di sini ada gambar apa sih anak-anak? Ayam. Sapi. Siapa tadi yang bilang sapi? Ayam ya, ayam. Terus yang di sana? Sapi. Kambing. Kambing. Ya, kita akan memasuki bab penyembelihan. Di sini ada yang pernah ikut menyembelih hewan nggak? Apa? Menyembelih apa mas? Sapi. Oh, pas kurban ya berarti ya? Iya. Ada yang pernah melihat langsung? Yang cewek-cewek? Pernah melihat langsung ya? Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja? Kita akan mempelajari pengertian penyembelihan, lalu dasar hukum penyembelihan. Jadi dasar hukumnya itu nanti ada dua, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu hukum penyembelihan itu nanti apa saja? Lalu syarat penyembelihan, dan yang kelima macam-macam penyembelihan. Lalu kewajiban penyembelihan, sunnah dan makruh penyembelihan, dan yang terakhir cara menyembelih binatang. Kita masuk materi pengertian penyembelihan. Silakan banyak bisa dibaca yang bahasa pengertian secara bahasa. Di sini penyembelihan itu kan dilakukan sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, jadi penyembelihan ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang halal. Jadi dengan menyebut nama Allah, prosesnya itu harus dengan cara syariat Islam. Selanjutnya secara istilah, ini silakan dulu ya. Pengertian penyembelihan secara istilah adalah menulis jarak makan dan pernapasan yang bukan akibat dari binatang yang disembelih dengan pisau sesuai dengan aturan syariat. Nah, di sini pengertian secara istilah itu memutus leher. Jadi memutus 3 saluran, yakni saluran pernafasan, terus saluran pencernaan atau makan dan minum, dan urat nadi. Di sini harus terpotong 3-tiganya itu. Selanjutnya banyak sekarang dibaca selanjutnya. Nah, di sini semua binatang yang dihalalkan, ya tadi ya kayak ayam, terus sapi, kambing, itik, bebek. Nah, kayak gitu harus melalui tahap proses penyembelihan terlebih dahulu. Jadi kalau misal hewannya itu halal ya, tapi kalau tidak melalui proses penyembelihan yang baik dan benar, itu hewan bisa dikatakan menjadi haram karena tidak melalui proses penyembelihan yang baik. Lalu masnya silakan bicara. Nah, di sini dua hewan yang bangkainya dihalalkan itu ikan dan belalang. Jadi kalau misal kita makan bangkai ikan dan belalang itu diperbolehkan, tapi selain kedua binatang tersebut tidak diperbolehkan. Dan juga dua darah, yakni hati dan limpa. Nah, jadi tadi kan Ibu juga sudah bilang ya, binatang yang halal itu bisa menjadi haram dikonsumsi apabila tidak melalui proses penyembelihan yang baik, yang sesuai dengan syariat, yang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, itu bisa dikatakan menjadi haram. Nah, di sini dasar hukum yang pertama berdasarkan Al-Quran. Nah, di sini ketentuan-ketentuan hewan yang dianggap haram ya, seperti bangkai. Bangkai itu haram kecuali yang dua tadi, ikan dan belalang. Nah, itu terus selanjutnya ada darah. Nah, ini kalian nggak pernah tahu saren? Tahu. Nah, saren itu kan darah yang dibekukan. Nah, itu juga haram ya. Lalu yang selanjutnya daging babi atau daging
kita mau menyembelih hewan itu jangan kita menyiksa hewan tersebut. Jadi kalau bisa kita memperlakukan dengan baik sebelum hewan itu disembelih, gitu ya. Nah di sini disembelihnya untuk berhala, berarti tidak menggunakan nama Allah atau tidak menyebut basmalah. Nah itu juga diharapkan. Selanjutnya hadis yang dibacakan. Jadi arti dari hadis ini kita harus mempersenang hewan yang akan kita sembelih. Jadi jangan kita pukul-pukul, jangan kita tendang hewannya, gitu ya. Kalau kita memperlakukan dengan baik, nanti hewannya juga akan meresponnya itu dengan baik. Kan kadang kita melihat ya, kalau misal hewan yang akan disembelih itu kadang dia menitikkan air mata atau menangis. Nah itu karena kita melakukannya dengan cara yang baik. Kalau misal kita melakukan dengan cara yang tidak baik, kayak misal kita pukul, kita tendang, nah itu nanti kan bisa jadi hewan itu ngamuk ya. Terus kan kadang kita juga pernah lihat berita itu ada sapi yang kabur, sapi yang ngamuk. Nah itu karena kita tidak memperlakukan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya rukun penyembelihan. Jadi rukun penyembelihan ini sama dengan rukun ibadah yang lain. Jadi kita itu harus melaksanakan semua rukunnya. Di sini kan rukunnya ada 4 ya. Jadi kita harus melakukan semuanya. Jangan tidak dilakukan salah satu, karena itu bisa membuat ibadah kita jadi tidak sah. Apakah penyembelihan ini termasuk ibadah? Ya. Ya betul, penyembelihan ini termasuk ibadah karena kita menyembelihnya itu dengan nama Allah. Berikutnya syarat penyembelihan. Jadi syarat itu ketentuan atau perbuatan yang harus kita lakukan sebelum melakukan proses penyembelihan. Ketentuan atau perbuatan ini itu wajib ya, wajib untuk dilakukan. Jangan tidak dilakukan satu saja, jadi harus dilakukan semuanya. Selanjutnya niat penyembelihan. Niat penyembelihan ini harus atas nama Allah. Jadi jangan mengucapkan atas nama selain Allah. Jangan untuk niatnya itu untuk berhala. Selanjutnya alat penyembelihan. Alat yang digunakan itu harus alat yang tajam. Alat yang tajam itu seperti apa? Bisa pakai pisau, bisa pakai pedang. Nah, kalau misal alatnya itu tumpul gimana? Nah, kita harus memakai asah ya. Jadi bisa pakai batu sungai, jadi pisaunya biar tajam. Terus bisa juga antara satu pisau dengan pisau yang lain. Jadi nanti kayak digesek-gesekan gitu ya. Oh ya, digesek-gesekan jadi supaya pisaunya itu tajam. Kenapa harus menggunakan alat yang tajam? Supaya meminimalisir hewan tersebut merasakan rasa sakit. Kalau misalnya tumpul itu kan memotongnya berkali-kali ya. Nah itu kan hewannya bisa merasakan sakit. Kalau bisa menggunakan alat yang tajam, pisau yang tajam, itu nanti sekali tarikan gini hewannya bisa mati. Nah itu kan bisa meminimalisir rasa sakit pada hewan tersebut. Jadi kalau bisa alat untuk penyembelih ini menggunakan yang berbahan logam. Jadi kan ada tajamnya ya kalau selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Nah seperti yang tadi ibu udah sebutin, kita itu harus berbuat baik terhadap binatang. Jadi binatang itu sebelum disembelih harus dilakukan atau diperlakukan dengan cara yang baik. Itu jangan disiksa. Gitu. Yang kedua, hewan yang masuk kategori makdur alaih. Apa itu makdur alaih? Yang dapat disembelih ya. Ya betul. Jadi hewan yang lehernya itu bisa disembelih. Nah di sini hewan yang disembelih yang makdur alaih ini, tadi kan ada 3 saluran ya. Pernafasan, saluran pernafasan itu kalau bisa terpotong atau abortum. Terus yang kedua, saluran makanan dan minuman, almari, dan 2 urat yang berada pada 2 sisi leher yang mengalami tenggorokan, al-wadajain. Kalau bisa ini 3-tiganya bisa terpotong sekaligus. Sekali potong tuh 3-tiganya kalau bisa terpotong sekaligus. Gitu. Kalau misal 3 saluran ini terpotong sekaligus, nanti hewan tersebut bisa mati. Jadi kalau motong itu kalau bisa jangan lehernya sampai putus ya, gitu kan. Terkadang ada di beberapa kejadian itu, misal motong ayam kepala ayamnya itu sampai putus. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa cuma 3 saluran saja. Jadi jangan benar-benar kepalanya itu terpisah dari anggota tubuhnya. Sedangkan hewan dalam kategori goir rumah alaih, goir itu kan berarti tidak. Jadi yang tidak dipotong di bagian lehernya itu bisa dipotong di mana saja, di bagian mana saja itu boleh, asalkan karena potongan tersebut atau karena luka tersebut hewan tersebut bisa mati. Seperti contohnya hewan buruan atau binatang-binatang buas seperti itu. Nah, yang ketiga, membaringkan hewan di sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepalanya.
Nah, ini supaya memudahkan kita dalam proses penyembelihan. Jadi bisa juga meminimalisir dalam terkadang kan hewan itu kan kayak meronta-ronta gitu ya. Kalau misalnya mau disembelih itu kayak hewannya nggak bisa diem. Nah, dengan cara kita menahan kepala hewan tersebut, itu bisa meminimalisir terjadinya pemberontakan pada hewan. Jadi bisa memudahkan penyembelihan. Selanjutnya kewajiban penyembelihan, jadi leher bagian atas sama leher bagian bawah. Nah, itu wajib. Nah, karena apa? Karena di kedua tempat ini, di leher bagian atas dan leher bagian bawah itu tempat berkumpulnya urat-urat yang menyebabkan hewan itu nanti bisa cepat mati dan bisa dagingnya juga jadi enak ya, jadi bisa layak untuk dikonsumsi, lalu hewannya cepat mati kan, jadi tidak menyakiti atau meminimalisir hewan tersebut merasakan sakit. Bani jahit itu hukumnya sunnah untuk terpotong. Jadi tadi kan ibu sudah menjelaskan yang 3 saluran tadi ya. Nah, yang wajib terpotong ini saluran yang pernafasan dan juga saluran untuk makanan dan minuman, itu wajib terpotong. Kalau yang dua urat nadi pada leher itu sunnah. Selanjutnya sunnah dan makruh dalam penyembelihan. Bisa dibacakan Mbak Hadina? Sini cara menyembelih binatang itu dalam keadaan makruh alaih atau bisa disembelih di bagian lehernya, dan juga ghairu makruh alaih yang tidak dapat disembelih di bagian lehernya. Nah, itu tentu berbeda juga pelaksanaannya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas yang hewan yang bisa disembelih di bagian lehernya terlebih dahulu. Di sini ada secara tradisional dan nanti ada secara mekanik. Secara mekanik itu jadi pakai mesin ya. Ini waktunya kita permainan ya. Tapi permainannya tetap materi tadi ya. Silakan yang mau minum boleh ya. Jadi ini nanti permainannya memakai kartu atau yang dinamakan card short. Nah, tapi ini nanti silakan didiskusikan dulu. Jadi misal banyak ini sama banyak ini. Nah, itu termasuk dasar hukum penyembelihan. Nanti yang wajib depan silakan 1 orang aja untuk menempelkan. Jadi sifatnya kayak kelompok. Nah, ini silakan tadi salah satu maju jadi perwakilan. Dan tadi siapa aja silakan dasar hukum penyembelihan ada 2, yaitu dari surat Al-Maidah ayat 3 sama dari hadis riwayat Muslim yang berisi sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dengan dan menangkap hewan yang akan disembelih. Halus hewannya. Kategori makruh alaih atau yang lehernya tadi bisa dipotong, diputus menjadi 3 saluran tadi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jelas? Silakan ditulis dulu, ini nanti untuk PR ya. Sudah selesai semua belum soalnya? Nah. Baik, karena sudah bel ya, kita akan cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.